Kita lanjutkan lagi polemik setelah Hercules jatuh. Untuk Anda yang di rumah bisa bergabung dengan acara ini melalui ainustvmobile.com. Nanti pesan atau komentar Anda akan ditayangkan di layar televisi Ainus TV. Dan pemirsa, setelah pesawat Hercules jatuh, berikut adalah penjelasan dari pihak pemerintah, baik itu Menko Polhukam maupun calon Panglima TNI. Alutsista TNI AU yang sudah lama bisa mendapatkan ganti yang lebih baik, lebih baru. Nah, ini yang kami dorong juga kepada Kementerian Pertahanan untuk bisa direncanakan pembelian pesawat baru untuk TNI AU. Presiden tadi di Makobrimob dalam rangka ulang tahun Bayangkara ke-69 menyampaikan bahwa kita sekarang beli lebih baik yang baru. Kalau udah keputusan Presiden ya nggak mesti tawar lagi gitu. Pak Fuad, lebih baik membeli yang baru. Artinya sebenarnya ada pengakuan bahwa yang tua itu memang membahayakan. Jadi dari dulu kita tidak pernah meminta yang bekas ya. Ya, ya. Jadi TNI darat, laut maupun udara tidak pernah sekalipun meminta yang bekas. Tapi kan kita tuh given yang bekas maka itu harus kita terima kan begitu. Tapi kalau meminta kita tidak pernah. Tidak pernah sekalipun TNI mengajukan barang bekas untuk dibeli itu tidak ada. Jadi memang apa yang disampaikan calon Panglima TNI itu sangat-sangat tepat sekali. Dan mudah-mudahan beliau berbicara kan di atas beliau mendengar. Sehingga tidak ada nanti kebijakan-kebijakan berikutnya bahwa harus terima ini begitu. Jadi apa yang nanti kita ajukan yang baru ya didukung ya baru. Jadi kita tidak menghendaki nanti kita meminta yang baru kemudian dropping yang bekas harus kita terima. Kita tidak demikian. Apa yang disampaikan beliau tepat sekali, kita sangat setuju. Dan itu akan kita lakukan berikutnya. Baik. Kemudian sekali lagi masalah tua tadi itu bukan yang tua, itu sekali saya kira udah dijelaskan tadi dari Mas Jerry tadi ya, bahwa tuanya pesawat itu tidak sama dengan tuanya manusia. Jadi manusia kalau dikatakan misalnya umur 60, seperti saya ini menjelang 60 nanti ini dikatakan tua. Kalau pesawat tidak begitu, tidak tahunnya, tapi jam terbangnya. Dan dia tua pun bisa dimudahkan kembali selama belum sampai ke tingkat grounded gitu. Sampai habis betul jam terbangnya dia, itu masih bisa diperbarui mudah lagi dia gitu. Bisa dioverhaul, diremajakan ya, betul. Tapi tadi saya tertarik Pak Fuad bilang, kami juga maunya yang baru, tapi menatapnya ke Pak Firmandes. Emang Terima kasih. menyampaikannya ke Pak Firmandes. Ya, saya kira benar Pak Fuad. Jadi ini kan ini soal kebijakan yang lama. Yang lama itu ada kebijakan bahwa ada hibah yang agak tua kemudian dirawat segala macam seperti yang disampaikan Pak Fuad tadi. Tapi memang ke depan kita berharapkan akan yang baru. Dan ini kita lihat bahwa pemerintah sekarang juga sangat serius. Bahwa dengan Renstra yang ada itu kita juga dari DPR mendorong terus untuk memenuhi kebutuhan ini. Artinya nggak pernah anggaran TNI itu kita kurangi, nggak, kita dorong terus. Kita dorong terus, bahkan ini kita coba di Renstra yang ketiga ini Pak, mudah-mudahan ini tahun ini sudah juga diproyeksikan akan lebih bertambah lagi. Cuma hanya saja mungkin ini juga perlu Pak saran ke dalam bahwa tentunya dengan banyak anggaran pekerjaan juga jadi banyak. Ya orang yang berpikir untuk itu juga harus lebih banyak. Jadi kesiapan tenaga sumber daya manusia juga perlu disiapkan. Artinya siapa yang menerbangkan pesawat, siapa yang akan merawat pesawat ini ke depan. Tentunya dengan tingkat kecanggihannya yang berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak dengan tahun yang lama. Ini perlu kita perbaiki semuanya. Saya kira kita DPR siap mendorong untuk menambah anggaran terus ke TNI, tetapi TNI juga kita harapkan adanya perubahan-perubahan terus, memperbaharui terus. Jadi alatnya modern, ya orangnya juga cukup SDM-nya juga harus modern. Dan ini mungkin kita lihat bahwa memang selama ini juga cukup luar biasa Pak ya. Mungkin ke depan kita harapkan akan lebih luar biasa lagi. Saya ingin melanjut ke Bapak, tapi ada data yang saya minta singkat saja dari Pak Fuad. Pak Fuad, untuk pesawat angkut, sekarang itu ada berapa kita punya? Saya tidak boleh mengatakan jumlah ya. Tapi kita punya 3 skadron untuk pesawat angkut. 3 skadron? Ada 3 skadron untuk pesawat angkut. Berusia tua semua seperti yang jatuh tidak, kemarin? ada yang muda juga ada. Yang baru datang 2015 juga ada. Ada juga. Dan yang akan datang setahun ini juga masih banyak. Tapi tidak sekelas Hercules gitu. Ya. Baik. Kembali ke Pak Firmandes. Pak Firman, anggaran itu kemudian yang menentukan sekian untuk senjata, sekian untuk pesawat angkut, sekian untuk pesawat tempur, itu di DPR atau diserahkan kepada TNI? Ya, kebetulan proses pembahasannya sudah berbeda dengan dulu. Sekarang kita tidak lagi membahas kesatuan 3. Kita sudah saling percaya dengan kemampuan Bapak ini di eksekutif bahwa kita cuma gelondongan saja menyiapkan anggaran. Bahwa tetap kita awasi sesuai dengan Renstra. Renstra sudah ada, rencana sudah ada, tinggal kita awasi saja bahwa penggunaan anggaran itu betul-betul harus tercapai.
Oke. Nah, makanya kalau dulu kita dianggarkan hanya 0,81%, ke depan kita harapkan 1,2 sampai 3% anggaran ke sana. Kalau anggaran ke sana terpenuhi tentunya Bapak ini juga enak mengaturnya kan gitu Pak. Jadi saya kira kita tidak membahasnya sampai ke satuan 3. Jadi Artinya kita diserahkan kepada pihak TNI untuk mempergunakannya. pengawasannya modelnya seperti apa kalau diserahkan begitu saja? Ya kita akan awasi sesuai dengan Renstra. Sedangkan Renstra yang sudah kita sepakati sebelumnya bahwa apa-apa yang akan digunakan dan dianggarkan. Nah, jadi kita mengadakan pengawasan nantinya sesuai dengan Renstra tersebut. Oke. Kecuali kalau di luar Renstra ini akan ada nanti kalau dulunya ada bintang, mungkin sekarang tidak ada bintang lagi tapi akan menjadi satu warning, satu peringatan kepada yang menggunakan kalau tidak sesuai dengan Renstra tersebut. Oke. Kalau yang minta para bintang-bintang begitu, DPR berani membintangi anggaran? Ya saya kira bukan sekarang tidak ada lagi bintang. Ini kita sekarang Komisi 1 paradigmanya sudah berubah. Kita ini bekerja sama, kita ini mitra dari TNI. Saya kira kerja keras apa yang dilakukan oleh Pak Fuad ini perlu kita hargai dan kita support terus. Anggaran kita support juga payung-payung hukum yang dibutuhkan juga kita dukung terus. Oke. Saya kira tidak ada lagi kalau dulu mitra dengan DPR itu ada hal yang tidak. Sekarang kita kerjasama yang baik saya kira. Baik. Ya. Saya ke sebelah kembali ke Pak Suparman. Pak Suparman, kalau sebetulnya menurut Bapak yang pada saat sekarang ini untuk pertahanan kita lebih baik memperbanyak pesawat angkutan udara atau kepada pesawat tempur? Harus seimbang, Pak. Harus Jadi semuanya harus dihadapkan kepada ancaman terhadap negara kita yang demikian luasnya, yang merupakan negara kepulauan yang lautannya begitu luas. Ya kalau menurut saya lautan yang luas itu di sini diperlukan adanya kekuatan laut sama udara. Saya pernah terbang lewat ke Indonesia Timur. Betapa besarnya wilayah kita, lautan kita, apalagi ada dicetuskan oleh Presiden kita bahwa pembangunan maritim yang harus dimulai dan harus secepatnya. Jadi ini menurut saya apakah itu transport dan tempur akan dikaitkan dan semua dari kaitan dengan ancaman yang terhadap negara kesatuan kita. Oke. Kenapa hal ini saya tanyakan Pak? Karena klaim dari pemerintahan Pak SBY dulu 2004 sampai 2014 kemarin mereka selalu menaikkan anggaran militer dan kemudian juga menambah banyak peralatan kita di bidang pesawat tempur. Tapi dalam pesawat angkut sepertinya tetap saja ketika jatuh Hercules lagi yang tua-tua, Hercules lagi yang sudah berusia tua. Seolah-olah pesawat angkut udara itu tidak terlalu diperhatikan. Mungkin saya salah. Ya saya kira pimpinan dari TNI AU dan khususnya TNI AU dan juga dari Markas Besar ABRI saya kira sudah ada renstranya ke arah sana. Jadi dalam hal ini kami tentunya percaya karena ini kan sudah disusun program yang konkret mengenai dikaitkan dengan ancaman terhadap negara kesatuan kita. Oke, kembali ke Pak Bung Geri. Bung Geri, kalau usia tua tidak menjadi masalah, berarti benar TNI mengalokasikan dana memang lebih banyak ke pesawat tempur, tidak ke pesawat angkut. Kenapa kita tidak pernah dengar pesawat-pesawat angkut yang lain? Karena mereka tidak jatuh. Pesawat angkut di TNI. Yang di luar dari Hercules? Yes. Kita dari 10 tahun terakhir ini sudah terlihat TNI melakukan peremajaan armada angkutan udara. Dulu untuk kelas menengah kita menggunakan yang namanya Fokker 27. Kalau kita dulu ingat tahun 80-an kita ke kota-kota ke pelosok Indonesia pakai merpati, pesawatnya cenderung adalah Fokker 27 yang bunyinya selalu nging gitu. Nah itu sekarang sudah di-grounded oleh TNI AU, digantikan dengan yang sekelas yang lebih baru yaitu CN235. Ya. Memang di sipil reputasinya kurang bagus, tetapi di dunia militer itu dianggap sebagai pesawat angkut sedang yang cukup handal. Lalu setelah itu pun juga diadakan penambahan kemampuan, yaitu yang namanya intermediate medium heavy. Jadi antara CN235 dengan Hercules.
yaitu yang tadi mungkin Pak Fuad sampaikan yang baru datang itu adalah C295, itu adalah pengembangan dari CN235 dulu. Nah itu sudah dilakukan tanpa harus ada keluar-keluar di media dan kita harus tahu, tidak. Balik lagi, kenapa kita tidak pernah mendengar itu? Karena memang mereka nggak pernah jatuh. Begitu. Pesawat di luar Hercules itu sama sekali tidak pernah jatuh sejauh ini. Dulu kita dengar Fokker 27 sempat kecelakaan. Tapi kenapa tidak menjadi polemik? Karena memang pada saat itu sudah sedang tahap diganti. Ya syukur alhamdulillah sampai sekarang CN235 belum ada kecelakaan yang fatal, yang parah di Indonesia gitu. Tapi kan bukan berarti tidak ada upaya peremajaan oleh TNI gitu. Oke, Pak Dadi, soal Hercules ini, kalau Bapak sepertinya karena bergelut langsung dengan Hercules, memang lebih menyenangi Hercules sebagai pesawat angkut atau ada tipe lain yang bisa mewakili itu? Terima kasih. Jadi ini bukan menyenangi, cuman saya memang banyak terlibat di pesawat itu, Hercules ini. Masalahnya itu kalau dibilang menyenangi itu karena juga pesawat Hercules ini digunakan di banyak negara. Dan di kita sendiri sudah menunjukkan kerjanya itu, saya kasih tahu aja misalnya Wamena. Wamena itu dulu strip, rumput. Yang membangun itu menjadi strip itu, di sana tidak ada jalan. Mau dari mana jalan itu di lembah. Terus tidak ada pelabuhan di pegunungan. Jadi yang mengangkut barang-barang untuk pembuatan landasan itu ya Hercules. Jadi ini memang satu tipe pesawat yang multipurpose, ya benar-benar multipurpose gitu loh. Tapi bukan berarti lalu yang lain menjadi kurang, karena itu pesawat dibikin menurut fungsinya masing-masing. Tidak ada tipe lain yang jenis baru yang bisa mewakili semua kemampuan yang dimiliki oleh Hercules itu? Saya dengar sekarang ada yang sedang membuat, yaitu dari Perancis atau dari mana gitu, saya tidak ini, tetapi belum beredar saya kira, belum digunakan gitulah, karena mungkin belum selesai, mungkin Pak yang tahu mengenai hal ini. Tetapi sampai sekarang kalau menurut saya yang multipurpose di Vietnam, Hercules itu menjadi pesawat tempur karena dilengkapi dengan kanon, menembak dia bisa. Jadi ini memang agak spesifik ini Hercules ini, sehingga dulu waktu Bung Karno ditanya Kennedy, Presiden Kennedy, yuk mau apa? Bilangnya minta Hercules. Oke. Dan diberi 10. Artinya beli kita, tapi diizinkan mendapat 10. Baik, oke. Ada Bung Geri yang pesawat lain yang bisa mewakili ini? Belum ada. Untuk yang di kelas dia belum ada. Jadi dunia ini dalam 50 tahun terakhir ini sudah dimanjakan dengan kehandalannya Hercules. Andal memang ya? Iya, sampai hampir di semua pelosok dunia itu ada Hercules. Bahkan negara yang dulu zaman Perang Dingin menggunakan lawannya yang versi Rusia Antonov 12. Begitu Perang Dingin selesai, mereka pindah ganti beli Hercules. Nah, mau diganti dengan apa? Iya, yang paling cocok sebenarnya Hercules lagi. Dan sejak tahun 2010 sudah dikembangkan yang namanya seri yang baru, seri J, Super Hercules yang baru. Artinya Hercules juga memproduksi versi barunya. Oke. Cuman memang balik lagi, pesawat itu mahal. Dulu kita bisa beli Hercules dengan nilai mata uang sekarang, di-adjust dengan inflasi, mungkin $20 juta. C-130J yang baru itu harga $100 juta. Dan tadi yang Pak Dadi bilang, yang dari Prancis, Airbus A400M, itu kelasnya sedikit di atas dari Hercules. Dan harganya itu 150 sampai 250 juta dolar. Oke. Jadi bisa bayangkan kalau kita mau ibaratnya ngomongnya bang for the buck, value for money-nya, belum ada yang bisa menggantikan Hercules. Oke. Kalau kita sedih dengan
tragedi ini, mungkin Pak Firmandes, Pak Fuad bisa berbincang nanti setengah kamar untuk beli pesawat baru tersebut. Baik, Ya, Ce. ya. Dari tahun ke tahun, Cepopong sangat tahu. DPR selalu mendorong melalui Komisi 1, terutama Golkar, ya, itu sangat mendorong, betul, sangat mendorong supaya anggaran itu naik. Itu Cepopong tahu persis, ya kan? Nah, Cepopong tidak ragu-ragu untuk juga ikut mendorong karena apa? Dari pemeriksaan BPK yang paling bersih selalu TNI supaya tahu. Oke. Ya. Cepopong ngasih kode ke saya yang digarisbawahi bukan TNI-nya tapi Golkarnya yang mendorong tadi. Polemik segera kembali.